Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini baik untuk proyek-proyek pembangunan gedung bertingkat, proyek pembangunan airport, jembatan, jalan, pelabuhan, dermaga, maupun proyek lainnya. Pekerjaan persiapan harus direncanakan sebelum masa pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Bahkan, pekerjaan ini harus telah disiapkan pada saat tender proyek dan dijadikan bagian dari penawaran tender proyek yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tata letak lapangan. Instalasi di lapangan atau site layout pada bidang konstruksi dapat diartikan sebagai perencanaan dan pengorganisasian dari luar lapangan yang diusulkan dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya, penyediaan alat-alat sementara dan alat-alat permanen, pengembangan keperluan dan sumber daya, serta penempatan dan hubungan masing-masing dalam proyek konstruksi. Tujuan perencanaan tata letak lapangan adalah untuk mengembangkan produktivitas di lapangan sehingga dapat mencapai kebutuhan kapasitas dan kualitas dengan rencana yang paling ekonomis. Untuk menerapkan suatu standar untuk pengaturan tata letak lapangan untuk berbagai lokasi dan tipe proyek adalah suatu hal yang tidak mungkin karena saling ketergantungan antara ketiga faktor di bawah ini. Menurut R.A. Burgess, ada tiga, yaitu yang pertama metode yang diterapkan, yang kedua instalasi di lapangan, dan yang terakhir program keseluruhan proyek. Ada dasar pertimbangan tata letak lapangan. Dalam upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan suatu evaluasi perencanaan yang terus-menerus dan mencari alternatif-alternatif pemecahan yang efektif dan efisien. Evaluasi perencanaan dapat dilakukan melalui rapat-rapat perencanaan, koordinasi, dan rapat khusus yang selalu terjadwal dan selalu diadakan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Adapun dasar pertimbangan tata letak lapangan antara lain, yang pertama yaitu sifat konstruksi, lokasi konstruksi. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan, selanjutnya yaitu mesin dan tenaga kerja yang digunakan, selanjutnya ada hukum, standar, peraturan-peraturan, dan keadaan lingkungan sekitar. Untuk yang selanjutnya ada meteorologi atau cuaca. Selanjutnya ada peninjauan lokasi. Selanjutnya ada resiko. Untuk yang selanjutnya ada modal yang tersedia. Modal tersedia ini meliputi milik sendiri atau bisa dari pinjaman. Selanjutnya ada lapangan pekerjaan yang meluas atau melebar. Misalnya perumahan, pembangunan industri, jembatan, gedung bertingkat tinggi, dan lain-lain. Komponen tata letak lapangan. Yang pertama ada instalasi pendukung, yang kedua ada instalasi tetap. Untuk yang selanjutnya ada instalasi produksi, jalan masuk dan keluar proyek, utilitas dan sistem pendukung. Selanjutnya ada instalasi sosial. Instalasi sosial di sini berupa yaitu fasilitas kulturil dan sosial. Untuk yang terakhir ada fasilitas komunikasi dan kantor proyek. Urutan perencanaan tata letak lapangan. Urutan dari bentuk perencanaan yang berorientasi terhadap produksi dan prioritas. Yang pertama ada penempatan peralatan tetap atau static plan. Untuk yang selanjutnya ada pengembangan jalan masuk dan keluar proyek. Ada pengaturan area kerja seperti bengkel, pembengkokan tulangan, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada posisi penempatan material dan bangunan sementara yang tepat. Untuk yang selanjutnya ada penempatan tata letak lapangan harus terintegrasi. Tahapan perencanaan tata letak. Untuk yang pertama ada sarana sanitasi seperti kamar mandi atau WC ditempatkan pada direksi kit, barak kerja, dan di sekitar pusat lokasi kerja.
Pembuatan dapat bersifat statis ataupun dipilih yang dapat dipindah-pindah lokasi penempatannya. Terus untuk yang selanjutnya ada kantin, merupakan tempat pekerja memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum. Tempatnya dapat berupa ruang makan saja atau dapat berupa kedai makan. Untuk yang selanjutnya ada bangunan sementara untuk M atau E. Dipergunakan untuk melindungi peralatan seperti genset atau diesel listrik, vibrator, komposer, genset las, lampu proyek, dan tempat operator dan teknisi M atau E dari cuaca. Untuk selanjutnya, ukuran disesuaikan dengan jumlah peralatan yang ada dan personel yang bertugas. Terus ada penempatan. Untuk penempatannya sebaiknya dekat dengan sumber listrik dari PLN dan dekat dari semua peralatan yang mempergunakan listrik. Mempelajari dokumen, membuat daftar keterangan yang penting dan penjadwalan. Dan yang terakhir ada menghitung material kunci atau mempunyai kuantitas besar. Membuat perkiraan nilai konstruksi yaitu rupiah. Memperkirakan kebutuhan pekerja dan menghitung waktu konstruksi. Selanjutnya menyiapkan ruang informasi tentang kontraktor. Yang selanjutnya ada membuat daftar dari semua alat yang diperlukan dalam instalasi. Untuk yang selanjutnya ada menentukan waktu kebutuhan alat, yaitu ada kapan dipakainya, persiapan atau sket rencana penempatannya, buat gambar instalasi. Terus ada menghitung biaya instalasi, membuat laporan teknik tentang pemilihan instalasi. Yang selanjutnya ada penempatan peralatan tetap. Untuk yang pertama, penempatan tower crane harus direncanakan. Dapat menjangkau seluruh area proyek konstruksi bangunan yang akan dikerjakan dengan manuver yang aman tanpa adanya halangan. Selanjutnya ada konstruksi tower crane yang perlu direncanakan dengan cermat adalah pondasi dan penempatan bracing sebagai pengaku pada saat bangunan telah mencapai ketinggian tertentu. Untuk yang ketiga ada passenger hoist dan lift. Bahan diletakkan pada sisi bangunan yang tidak memiliki halangan secara vertikal. Untuk yang terakhir ada konstruksi passenger hoist dan lift. Bahan dibuat seperti pada tower crane. Untuk yang selanjutnya ada pertimbangan dengan menggunakan tower crane. Yang pertama, penempatan material diletakkan dalam jangkauan atau radius tower crane dengan urutan material yang berat jenisnya besar diletakkan di dekat dengan pusat lingkaran dan material yang ringan diletakkan jauh dari pusat lingkaran tower crane. Untuk yang kedua, penempatan hasil produksi peralatan konstruksi yang akan ditempatkan di atas bangunan harus diletakkan atau dirakit di bawah daerah jangkauan radius tower crane. Pintu keluar masuk proyek. Untuk pintu keluar masuk proyek sendiri merupakan tempat yang dilalui orang atau pekerja dan kendaraan proyek untuk mobilisasi material sebagai gerbang yang membatasi area lokasi proyek dengan lingkungan sekitar. Pada pembuatan pintu masuk dan keluar, orang atau pekerja harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Nah, di bawah ini merupakan contoh pintu keluar masuk dari kendaraan atau orang yang berkepentingan di dalam proyek, entah baik itu tukang, baik itu pengawas atau yang lain-lain. Untuk pembuangan tanah mungkin masih dapat dimudahkan karena material terbuang tersebut masih laku untuk dijual. Lalu bagaimana dengan sampah proyek yang kehadirannya mengganggu area sekitar pembangunan sehingga terjadi kesulitan dalam menemukan disposal area. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan menjual hasil pembuangan itu ke pihak yang membutuhkan, misalnya untuk
pembangunan perumahan menggunakan tanah hasil galian sebagai urukan, melakukan daur ulang, dan penghancuran sampah atau mencari tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Nah, ini di bawah merupakan contoh dari pembuangan hasil galian seperti ini. Jadi, ekskavator mengambil tanah lalu disuplaikannya ke dump truck, kemudian dump truck membawanya ke disposal area atau untuk dijual untuk menjadi urukan. Tempat sampah berada pada setiap lokasi yang berpotensi menimbulkan sampah. Pekerja housekeeping akan mengangkut sampah dari setiap tempat sampah yang sudah terkumpul dan akan dibuang menuju tempat pembuangan, yaitu berupa bak sampah besar. Bak sampah besar terletak pada area yang tidak akan dibangun dan daerah yang jauh dari lokasi pekerjaan. Hal ini mencegah terganggunya produktivitas kerja akibat bau yang berasal dari tempat pembuangan sampah. Metode kerja pekerjaan buangan tanah ke disposal area adalah sebagai berikut. Tanah basah atau lumpur kering dimuat ke dalam dump truck menggunakan ekskavator. Selanjutnya, dump truck mengangkut hasil galian menuju tempat pembuangan tetap yang telah disetujui oleh direksi. Kemudian, muatan hasil galian tanah basah atau lumpur dibuang dan diratakan dengan bulldozer. Pagar pembatas proyek. Pembuatan pagar proyek dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi merupakan suatu keharusan. Hal tersebut untuk menjamin keamanan kerja dalam lingkungan proyek. Karena fungsinya sebagai pengaman, maka pagar harus dibuat kokoh agar tidak mudah roboh. Di samping itu, untuk keserasian dengan lingkungan sekitarnya, maka pagar proyek harus rapi, bersih, dan estetis. Konstruksi pagar proyek biasanya dibuat dengan menggunakan dinding seng dan didukung oleh tiang-tiang besi atau kayu dan diikat dengan baut pengikat pada jarak tertentu sehingga konstruksinya kuat sebagai pengaman proyek yang sedang dikerjakan. Dilihat dari bentuk dan jenis proyek konstruksi, pagar pembatas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu pagar tertutup. Digunakan untuk proyek yang meluas seperti proyek gedung bertingkat, batching plan, basecamp proyek pekerjaan sipil. Ketentuan pembuatan pagar tertutup yaitu tinggi 180 sampai 200 cm. Setiap jarak 5 meter dibuat lubang atau jendela darurat berukuran 50 kali 50 cm untuk memudahkan penanggulangan kebakaran. Bahan berasal dari triplek, asbes, seng, plastik gelombang, dan batako. Untuk penempatan diletakkan secara statis. Yang kedua, pagar terbuka. Digunakan untuk proyek yang memanjang seperti proyek jalan raya dan lain sebagainya yang serupa dengan jalan raya. Ketentuan pembuatan pagar terbuka yaitu tinggi 100 sampai 120 cm. Bahan berasal dari tiang dolken atau kasau dengan selang berlampu kelap-kelip. Untuk penempatan diletakkan secara dinamis. Los kerja besi dan kayu. Fasilitas ini dibangun untuk pekerjaan besi dan kayu. Los kerja besi merupakan tempat untuk pemotongan maupun pembengkokan besi beton sesuai gambar kerja atau shop drawing yang ada. Sementara itu, 10S kerja kayu digunakan sebagai tempat pembuatan backcasting dan pekerjaan kayu lainnya. Bangunan untuk fasilitas ini biasanya dibuat lepas tanpa dinding dan diberi penutup atap agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Penempatan los kerja besi dan kayu tidak jauh dari penumpukan material dan berada di dekat jalur kerja agar memudahkan proses pelaksanaannya. Kantor proyek direksi KIT. Kantor proyek direksi KIT dibangun sebagai tempat bekerja bagi para staf, baik staf dari kontraktor, pengawas, maupun pemilik proyek di lapangan yang dilengkapi dengan ruang-ruang kerja staf, ruang rapat, ruang pimpinan, musola, dan toilet. Besar kecilnya kantor proyek ini tergantung pada jenis proyek maupun jumlah staf yang bekerja. Seluruh fasilitas dan sarana yang dibangun untuk pekerjaan persiapan ini adalah sementara.
Oleh karena itu, desain kantor proyek direksi KIT tersebut juga dibuat tidak permanen. Namun demikian, tetap harus mengutamakan kenyamanan dan persyaratan sebagai tempat kerja. Desain bangunan kantor ini diusahakan dibangun dengan biaya konstruksi yang semurah mungkin. Salah satu cara adalah dengan membuat konstruksi bangunan kantor yang bisa digunakan berulang kali untuk berbagai proyek sebagaimana yang dilakukan oleh PT PP. Desain bangunan kantor proyek yang dikembangkan oleh PT PP terdiri dari berbagai tipe dengan berbagai macam ukuran. Penempatan lokasi kantor proyek direksi KIT pada umumnya dibangun di atas lahan yang tidak akan pernah terpakai. Letak bangunan tersebut dibangun sesuai dengan keinginan pemilik proyek, tetapi penempatannya tidak boleh mengganggu transportasi atau kegiatan yang sedang dan akan berlangsung. Fasilitas yang dibutuhkan di kantor proyek antara lain, alat komunikasi dapat berupa telepon 1 atau 2 arah dan dapat beroperasi selama perlengkapan dalam ruangan rapat dan ruangan penyimpanan dokumentasi kegiatan, yaitu kantor pendukung apabila diperlukan, maka dapat didirikan kantor pendukung dengan ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi. Barak pekerja. Fungsi barak pekerja adalah untuk tempat beristirahat pekerja dan tempat menginap atau tidur pekerja proyek yang bertempat tinggal jauh dari lokasi proyek. Tujuan dibuat barak pekerja adalah untuk mencegah keterlambatan datang ke lokasi proyek, memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat sehingga berdampak langsung dalam produktivitas kerja pekerja. Kebutuhan ruangan minimum 1,5 meter persegi per orang dan harus dilengkapi dengan kamar mandi dan WC. Penempatannya sebaiknya cukup jauh dari areal proyek, namun masih dalam lokasi proyek. Konstruksinya dapat berupa bangunan satu lantai atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Pos keamanan. Fungsi pos keamanan sebagai tempat pelindung dan kantor petugas keamanan dan mempunyai tugas tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gudang, dipergunakan untuk menyimpan material yang tidak tahan terhadap perubahan cuaca. 2. Tempat penyimpanan atau penimbunan material, dipergunakan untuk material yang cukup tahan terhadap cuaca, sehingga bangunan hanya memiliki atap tanpa dinding, bahan atap dapat berupa seng, plastik, atau terpal. Bengkel kerja. Bengkel kerja berfungsi sebagai tempat produksi sarana, elemen pendukung konstruksi, dan merupakan bangunan terbuka dengan atap dari seng atau plastik atau asbes. Penempatan bengkel kerja yang baik adalah dekat dengan lokasi penyimpanan material dan masih dalam radius tower crane agar mudah dalam pendistribusian ke lokasi kerja. Keuntungan dan kerugian tata letak lapangan. Keuntungan dari tata letak lapangan yang baik adalah mengurangi jarak pengangkutan material, meningkatkan efektivitas frekuensi arus pekerjaan, memungkinkan ruang gerak yang cukup untuk bekerja, mengurangi biaya produksi, mempertinggi keselamatan kerja, memberikan hasil produksi yang baik, memperbaiki moral pekerja, mengurangi keterlambatan dalam bekerja, memudahkan dalam pengawasan, dan meningkatkan keawetan. Selanjutnya adalah kerugian dari tata letak lapangan yang tidak baik. Yang pertama ada pengiriman material bergerak lambat. Biaya penanganan menjadi tinggi, lokasi pekerjaan menjadi sempit, keselamatan bekerja menjadi berkurang, material atau peralatan sering rusak atau hilang, dan terakhir sering terjadi kegagalan dan pekerjaan menjadi tidak tepat waktu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.